Pada pembelajaran ke-6 ini, saya akan menjelaskan tentang subquery. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menggabungkan tipe persoalan yang dapat dipecahkan oleh subquery. Yang kedua, mendefinisikan subquery. Yang ketiga, memahami tipe-tipe dari subquery. Yang keempat, menulis subquery baris tunggal dan baris berganda. Subquery. Misal, kita ingin membuat suatu query untuk mencari gaji pegawai yang lebih besar dari gaji yang dimiliki oleh pegawai bernama Jonas. Untuk memecahkan persoalan ini, kita membutuhkan dua query. Satu query untuk mencari gaji yang dimiliki oleh Jonas, dan query lain untuk mencari pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada gaji Jonas. Inner query atau subquery akan menghasilkan suatu nilai yang nantinya dipakai oleh outer query atau main query. Penggunaan suatu subquery sama dengan penggunaan dua query berturut-turut dan menggunakan hasil dari query pertama sebagai nilai pencari dalam query yang kedua. Suatu subquery adalah suatu pernyataan select yang diletakkan di dalam suatu klausa pada pernyataan select lain. Anda dapat membangun pernyataan-pernyataan yang kuat selain yang sederhana dengan menggunakan subquery. Subquery bisa sangat bermanfaat ketika Anda memerlukan untuk memilih baris-baris dari suatu tabel dengan suatu kondisi yang tergantung pada data di dalam tabel itu sendiri. Ini adalah sintak dari subquery. Di dalam sintak, operator termasuk suatu kondisi pembanding seperti lebih besar, sama dengan, atau in. Sebagai catatan, kondisi-kondisi pembanding dibagi dalam dua kelas, single row operator, yaitu lebih besar, sama dengan, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, dan lain-lain, dan multiple row operator, yaitu in, any, all. Secara umum, subquery dieksekusi pertama kali dan hasilnya digunakan untuk melengkapi kondisi query pada query utama. Anda dapat menempatkan subquery di dalam klausa SQL sebagai berikut, yaitu klausa where, having, dan from. Pada contoh percobaan 1, inner query menentukan penghasilan dari pegawai yang memiliki nomor pegawai 7566. Outer query mengambil hasil dari inner query dan menggunakan hasil ini untuk menampilkan semua pegawai yang berpenghasilan lebih dari gaji dengan nomor pegawai 7566. Maka hasilnya akan seperti ini. Tipe-tipe yang pertama adalah single row. Single row adalah query yang mengembalikan hanya satu baris dari pernyataan inner select. Nilai yang dikembalikan misal adalah celek. Kemudian yang kedua adalah multiple row. Adalah query yang mengembalikan lebih dari satu baris dari pernyataan inner select. Nilai yang dikembalikan misal celek dan manager. Yang ketiga adalah multiple column, di mana query-query itu mengembalikan lebih dari satu kolom dari pernyataan inner select. Contohnya adalah seperti ini. Terdapat dua kolom. Single row subquery. Single row subquery memberikan hasil hanya satu baris pada bagian subquery. Untuk single row subquery, ini yang digunakan adalah operator pembanding, yaitu sama dengan, lebih besar dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Pada contoh percobaan 2, menampilkan nama INAME, pekerjaan job, dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 7369. Sehingga where job sama dengan select job
from EMP di mana nomor pegawainya adalah 7369. Maka hasilnya akan seperti ini. Percobaan 3, tampilkan nama, e-name, pekerjaan, job dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 7369 dan memiliki gaji yang lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7876. Pada contoh, terdapat 3 blok query, outer query dan 2 inner query. Blok inner query dieksekusi pertama kali secara berturut-turut menghasilkan hasil query yang pekerjaannya sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 7369 dan gaji dari lebih besar dari pegawai dengan nomor 7876. Blok outer query kemudian memproses dan menggunakan nilai-nilai yang dikembalikan oleh inner query untuk melengkapi kondisi pencariannya. 2 inner query membalikan nilai-nilai tunggal. Jadi penyataan SQL tersebut disebut suatu single row subquery. Sebagai catatan, outer query dan inner query bisa mengambil data dari tabel-tabel yang berbeda. Hasilnya seperti ini pada percobaan 3. Selanjutnya, penggunaan fungsi group dalam subquery. Fungsi group bisa digunakan dalam subquery. Anda bisa menampilkan data dari suatu query utama dengan menggunakan group function di dalam subquery untuk membalikkan suatu baris tunggal. Subquery berada dalam tanda kurung dan diletakkan setelah kondisi pembanding. Contoh pada percobaan 4, select nama, pekerjaan, dan gaji seluruh pegawai from EMP yang memiliki gaji dengan penghasilan yang sama dengan penghasilan minimum, sehingga where sal sama dengan select min sal. Ini adalah fungsi group from EMP. Maka hasil dari percobaan 4 adalah seperti ini. Grup fungsi min mengembalikan suatu nilai tunggal untuk outer query. Selanjutnya, penggunaan klausa having dalam subquery. Klausa having bisa digunakan dalam subquery. Anda dapat menggunakan subquery tidak hanya pada klausa where, tapi bisa juga pada klausa having. Server Oracle mengeksekusi subquery dan hasilnya dikembalikan ke dalam klausa having pada query utama. Contoh pada percobaan 5, menampilkan nomor departemen dan gaji minimum yang mempunyai penghasilan minimum lebih dari departemen 20, yaitu hasilnya seperti ini. Pada percobaan 6, select pekerjaan, rata-rata gaji from EMP digrupkan berdasarkan pekerjaan, di mana rata-rata gajinya sama dengan penghasilan rata-rata minimum pada pekerjaan tersebut. Maka hasilnya adalah seperti ini. Truk dengan rata-rata gaji $1.037,5. Kesalahan-kesalahan dalam subquery. Kesalahan dalam subquery yang mungkin terjadi adalah operator baris tunggal sama dengan digunakan pada subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Seperti pada contoh, subquery berisi suatu klausa group by, yang berakibat subquery itu akan mengembalikan banyak baris, satu dari setiap kelompok yang ditemukannya. Outer query mengambil hasil-hasil itu dan menggunakannya pada klausa where. Klausa where berisi suatu operator sama dengan suatu operator pembanding single row yang dikira hanya satu nilai, operator sama dengan
tidak menerima lebih dari satu nilai dari subquery dan oleh karena itu menghasilkan kesalahan. Untuk memperbaiki kesalahan ini, maka hilangkan group by pada subquery sehingga select gaji minimum from EMP tidak menggunakan group by berdasarkan nomor departemen. Maka keluar hasilnya dan hasilnya seperti ini. Kemungkinan kesalahan yang lain adalah subquery tidak menghasilkan nilai apapun, yaitu nul seperti pada contoh berikut. Suatu persoalan umum pada subquery muncul saat tidak ada baris yang dikembalikan oleh inner query. Subquery tersebut berisi suatu klausa where. Rupanya tujuannya adalah untuk mencari pegawai yang bernama Smith. Pernyataannya benar, tetapi tidak ada baris yang terpilih ketika dieksekusi. Tidak ada pegawai yang bernama Smith, sehingga subquery tidak mengembalikan baris-baris. Outer query mengambil hasil dari subquery yang nul tadi dan menggunakan hasil tersebut pada klausa where outer query. Outer query tidak mencari pegawai dengan pekerjaannya adalah sama dengan nul. Jadi tidak mengembalikan baris-baris. Jika suatu job berada pada suatu nilai nul, baris tidak dikembalikan karena perbandingan dua nilai nul menghasilkan suatu nul. Oleh karena itu, kondisi where tidak benar. Multiple row subquery. Multiple row subquery adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Untuk multiple row subquery ini yang digunakan adalah operator pembanding in, any, atau all. Penggunaan operator in dalam multiple row subquery menampilkan nama INEM, gaji, dan nomor departemen dari pegawai yang mendapat penghasilan yang sama dengan penghasilan minimum untuk setiap departemen. Inner query dieksekusi pertama kali menghasilkan suatu hasil query. Blok query utama kemudian memproses dan menggunakan nilai-nilai yang dikembalikan oleh inner query untuk melengkapi kondisi pencariannya. Seperti yang ada pada percobaan 7 ini. Maka hasil dari percobaan 7 ini adalah seperti ini. Inem, Sal, Depno. Maka Smith, Janus, dan Miller adalah pegawai yang memiliki gaji yang sama dengan gaji minimum pada departemen itu. Penggunaan operator any dalam multiple row subquery. Operator any identik dengan operator sum yang membandingkan suatu nilai dengan tiap nilai yang ada dalam subquery. Contoh pada percobaan 8 menampilkan data pegawai yang ditampilkan yaitu nomor pegawai MNO, nama INEM, dan pekerjaan job from EMP yang memiliki gaji yang lebih kecil dari semua orang yang pekerjaannya adalah clerk, sehingga where sal lebih kecil dari any yang ekuivalen dengan maksimum, select salary from EMP di mana job sama dengan clerk dan and job tidak sama dengan clerk, jadi clerk tidak ditampilkan. Maka hasilnya seperti ini. Operator sama dengan any ekuivalen dengan in. Operator lebih kecil dari any ekuivalen dengan maksimum. Sedangkan operator lebih besar dari any ekuivalen dengan minimum. Penggunaan operator all dalam multiple row subquery. Operator all membandingkan suatu nilai dengan semua nilai yang ada dalam subquery. Contoh pada percobaan 9, select data pegawai yang ditampilkan yaitu nomor pegawai MNO, nama INEM, dan pekerjaan adalah job from EMP di mana gaji lebih besar dari all.
lebih besar dari all adalah lebih dari maksimum. AVG rata-rata gaji from IMP digrupkan berdasarkan nomor departemen. Maka hasilnya seperti ini pada percobaan 9. Ini adalah nama pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada rata-rata gaji pada departemen itu. Operator lebih besar dari all ekuivalen dengan maksimum, sedangkan operator lebih kecil dari all ekuivalen dengan minimum. Terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita mengerjakan percobaan-percobaan yang ada pada slide PPT tadi. Percobaan 1, select e-name from IMP where penghasilan lebih besar dari query select gaji from IMP where employee numbernya adalah 7566. Execute, maka hasilnya seperti itu. Yang tampil adalah Scott, King, dan Ford. Select nama pekerjaan from IMP where pekerjaan sama dengan, dimana employee numbernya sama dengan 7369. Maka hasilnya seperti itu. Name-nya Smith, Adam, James, Miller. Modifikasi dari percobaan 2 tadi dengan menambahkan dan memiliki gaji yang lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7876. Maka select gaji from IMP where IMNO sama dengan 7876. Execute, hasilnya adalah Miller. Percobaan 4 menampilkan nama pekerjaan dan gaji dari IMP, di mana gajinya adalah select menggunakan fungsi minimum from IMP karena mencari gaji yang paling kecil. Jadi execute, gajinya yang paling kecil adalah Smith pada pekerjaan celek. Percobaan 5, select nomor departemen, gaji minimum minsal from IMP, group by nomor departemen, having, dimana gaji minimum lebih besar dari query select gaji minimum from IMP, dimana nomor departemen sama dengan 20. Execute. Percobaan 6, select job, rata-rata gaji from IMP, order by pekerjaan, having rata-rata gaji lebih besar dari rata-rata gaji minimum, digrupkan berdasarkan pekerjaan. Execute, maka hasilnya seperti itu. Itu adalah pekerjaan dan rata-rata gaji
Percobaan kali ini adalah kesalahan dalam subquery karena operator baris tunggal digunakan pada subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris, yaitu select mno ename from emp where gaji sama dengan select minsal from emp group by nomor departemen, maka hasilnya adalah salah. Sehingga yang benar adalah seperti ini. From emp execute dan keluar hasilnya 7369 dengan Smith, dengan nama Smith. Percobaan kali ini adalah kesalahan karena subquery tidak menghasilkan nilai apapun seperti pada contoh berikut. Select ename job from emp di mana job select job from emp where ename sama dengan Smith. Execute, maka hasilnya adalah Nurul selected. Percobaan 7, select ename gaji nomor departemen from emp di mana gaji in select gaji minimum from emp dikelompokkan berdasarkan nomor departemen group by depno. Execute, hasilnya seperti itu. Ename sal dan depno. Percobaan 8, select mno ename pekerjaan from emp di mana gaji lebih kecil dari sembarang orang yang pekerjaannya adalah cek, sehingga select sal from emp where job sama dengan cek Nurul selection karena tidak ditambahi, and job tidak sama dengan cek. Execute. Percobaan 9 hampir sama dengan percobaan 8, hanya saja diganti where sal lebih besar all. Select AVG gaji rata-rata from emp group by depno. Execute, maka hasilnya seperti itu. Ini adalah data pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada rata-rata gaji dalam tiap departemen. Latihan soal nomor 1. Tampilkan data nama pegawai dan tanggal mulai bekerja untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan Black, tidak termasuk Black. Maka marilah kita mengerjakannya. Untuk mengerjakan soal latihan D6, marilah kita login dulu menggunakan user code dan password tiger. Login. Oke, yang pertama select ename year date from emp where nomor departemen sama dengan select depno
from emp where inName sama dengan black and inName not like black. Execute. Makasihnya seperti ini. Ini adalah nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang berada pada satu departemen dengan black dan tidak termasuk black. Soal nomor 2, tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang gajinya lebih dari rata-rata. Urutkan menurun berdasarkan besar gaji. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, marilah kita mencoba untuk mengerjakan soal nomor 2. Nomor 2, select inName from emp where sum lebih besar dari query select rata-rata gaji from emp execute. Makasihnya seperti ini. Ini adalah nomor pegawai dan nama pegawai yang gajinya lebih dari rata-rata dari semua pegawai. Soal nomor 3, tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T. Outputnya akan seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Nomor 3, select inName from emp dipno in select dipno from emp where inName like yang mengandung huruf T. Dikelompokkan group by berdasarkan nomor departemen. Execute. Maka inilah hasilnya 11 row selected. Ini adalah nomor pegawai dan nama pegawai pada departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki huruf T. Soal nomor 4, tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan pekerjaan untuk semua pegawai yang departemen tempat bekerjanya berlokasi di kota Dallas. Baiklah, kita mengerjakan nomor 4. Select inName dipno pekerjaan from emp where dipno in select dipno from dep where log sama dengan Dallas. Execute. Hasilnya seperti ini. Ini adalah nama pegawai, nomor departemen, dan pekerjaan untuk semua pegawai yang departemennya berada di lokasi Dallas. Soal nomor 5, tampilkan nama dan gaji dari semua pegawai yang merupakan bawahan dari King. Hasilnya seperti ini. Ini adalah bawahan dari King. Baiklah, kita akan mencoba untuk mengerjakan nomor 5. Nomor 5, select inName cell from emp where mgr sama dengan select imno from emp where inName sama dengan
king. Execute. Ini adalah nama pegawai dan gaji pada pegawai yang berada di bawah king. Soal nomor 6. Tampilkan nomor departemen, nama pegawai, dan pekerjaan dari semua pegawai yang ada di departemen sales. Outputnya seperti ini. Marilah kita mengerjakan soal nomor 6. Select Dipno, name, job from EMP, where Dipno in, select Dipno from debt, where di name sama dengan sales. Execute. Ini adalah nomor departemen, nama pegawai, pekerjaan yang berada pada departemen sales. Soal yang terakhir, tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T dan gaji yang dimiliki lebih besar daripada rata-rata gaji. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya marilah kita mengerjakan soal nomor 7. Select Imno name from EMP, where Dipno in, select Dipno from EMP, where in name like yang mengandung huruf T and gajinya lebih besar dari select AVG sal from EMP. Execute. Hasilnya seperti ini. Nomor pegawai dan nama pegawai yang bekerja pada pegawai yang sama dengan yang mengandung huruf T dan gajinya di atas rata-rata pegawai.